Prabowo itu pemuda yang kehilangan horizon romantiknya. Dia pintar, dia cepat menangkap situasi, tapi dia naif. Hidup dan berdiam dalam 2-3 tahun lagi di masyarakat nyata, maka dia akan berubah. 25 Mei 1969, catatan seorang demonstran ditulis oleh Suhoki. Ya, catatan seorang demonstran adalah karya Suhoki, yang mana dia mendokumentasikan atau menuliskan cerita hidupnya, bagaimana dia melihat seseorang, bagaimana dia melihat keadaan, bagaimana dia melihat kondisi, dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya waktu itu. Dan salah satu orang yang sering dia bicarakan dalam catatan itu, khususnya tahun 69 ke atas, yaitu tahun terakhir hidupnya, adalah teman yang sedang kita bicarakan saat ini, yang waktu itu sering dia panggil sebagai Bowo, Wibowo, dan Prabowo. Di mata Suhoki, Prabowo itu adalah pemuda yang naif, pintar, cepat tangkap, dan punya posibilitas dan peluang untuk berbuat sesuatu yang lebih gitu loh. Ya, dia mendirikan LSM di usia yang sangat muda, dia menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat kecil, kepada masyarakat di pedesaan, ingin supaya masyarakat pedesaan itu bisa berdikari, bisa produktif, bisa tumbuh, bisa mengurus ternaknya, taninya, dan lain sebagainya, sehingga Suhoki tertarik bergabung dengan LSM yang dibuat sama Prabowo Subianto. Dan di pertengahan tahun 69 mereka berpisah jalan. Suhoki pun mulai sering mengkritik Pak Sumitro waktu itu. Tapi walaupun cara berpikirnya sudah berbeda, cara pandangnya sudah berbeda, mereka masih berteman sangat akrab. Itu terlihat dan tertulis secara jelas di catatan seorang demonstran. Dan pertemanan ini terus terjalin hingga Suhoki menghembuskan nafas terakhirnya di Mahameru, yang mana saat ditemukan jasadnya masih mengenakan sepatu yang dia pinjam dari sahabatnya, temannya, orang yang dianggap sebagai adik kecilnya, dan mentinya, yaitu Prabowo Subianto. Di hari Suhoki mendaki tersebut, Prabowo mendapatkan perasaan yang tidak enak. Dalam mimpinya dia mendengar Suhoki menyebut-nyebut namanya. Ketika terbangun, dia langsung bergegas ke tempat Suhoki, mengayuh sepedanya dan bertanya kepada orang tuanya Suhoki di mana Suhoki berada. Dan beberapa saat kemudian, beberapa hari setelahnya, diketahui bahwa Suhoki sudah tidak ada. Kurang lebih 60 tahun sudah berlalu, dan sekarang Suhoki sudah tidak bersama kita. Dan adik kecilnya, temannya, mentinya ini sudah menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Suhoki dalam hidup gue itu punya cerita tersendiri ya, karena tanpa sosok seorang Suhoki, gue nggak akan dikasih nama Ferry. Jadi bokap gue sangat mengidolakan Suhoki, dan ketika dia tahu Suhoki meninggal di tanggal yang sama persis ketika putranya lahir, maka dia memberi nama anaknya Ferry. Suhoki meninggal 16 Desember 1969 dan gue lahir di 16 Desember 1991. Buat bokap, Suhoki adalah seorang pemuda brilian yang punya tekad yang kuat, pikiran yang kuat, dan mental yang kuat. Dan dia berharap anaknya bisa punya semangat yang sama, tekad yang sama, dan pikiran yang sama. Itulah kenapa namanya Ferry. Ya, diambil dari Ferrum, yang artinya besi, gitu. Oke, pada akhirnya gue hidup lebih lama dari Suhoki, tapi apa yang gue lakukan itu nggak ada sejengkal atau secuil dari apa yang sudah Gi berikan kepada Indonesia. Dampak yang sudah dia tularkan melalui visinya, melalui pikirannya, dan melalui isi kepalanya. Ya. Gue nggak akan pernah bisa sehebat dan se-impactful Gi, gue nggak akan pernah bisa seluar biasa Gi atau sebrilian Gi. Tapi ya, gue harap gue punya jalan gue sendiri. Gitu. Dan catatan seorang demonstran juga salah satu tulisan yang sering sekali gue baca. Dan dari situ gue mengenal bagaimana Gi berjuang, bagaimana Gi berkompromi, bagaimana Gi bertahan atas sesuatu, bagaimana Gi melihat sesuatu lebih besar, bagaimana Gi melihat keadaan, bagaimana Gi melihat sosok, termasuk Prabowo Subianto. Ya, yang kalau gue nggak salah ingat, itu mulai muncul di tahun 69 di catatannya Gi, di tahun terakhir dia hidup. Dan mereka terpaut kurang lebih 9 tahun waktu itu. Dan kenal karena Prabowo adalah anak Pak Sumitro yang tumbuh besar di Eropa dan balik ke Indonesia di usia 16-17 tahun. Gitu. Di situ dia punya kepedulian, dia bikin LSM untuk bikin masyarakat desa ini maju, masyarakat kecil ini bisa berdaya. Tapi akhirnya LSM itu kalau di catatan seorang demonstran itu dikenal sebagai Pioneer Corps, disebut Gi sebagai Pioneer Corps, tapi ketika kita cari sumber lain, LSM Pembangunan kalau nggak salah ya, akhirnya ditinggalkan, Prabowo masuk UI, dan akhirnya meninggalkan UI dan masuk ke Akabri waktu itu. Hidup akhirnya membawa gue punya kesempatan untuk bertemu teman kecil Gi ini, yang sudah jadi seorang jenderal dengan berbagai catatan ya. Itu terjadi 1 tahun atau 2 tahun sebelum pemilu.
gue punya kesempatan untuk menanyakan banyak hal ke beliau. Karena ada missing puzzle yang belum terjawab ketika gue membaca catatan seorang demonstran dan beberapa sumber serta rujukan lain. Dan syukurnya gue bisa bertanya kepada orangnya langsung. Dan saat pertemuan itu tidak lama memang gue mendapatkan 4 pertanyaan yang dijawab dan 1 janji yang disampaikan gitu. Jadi ya gue pernah ketemu Pak Prabowo dan sangat kecil kemungkinannya Pak Prabowo mengingat karena apa? Karena banyaknya orang yang dia temui dalam hidupnya dan betapa tinggi posisi yang dia miliki sekarang. Jadi gue sangat maklum dan paham. Balik lagi di pertemuan itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa Suhoki waktu itu meninggalkan Pioneer Corp. Pak Prabowo pun menjawab dengan baik. Waktu itu pertanyaan kedua soal kenapa dia meninggalkan Universitas Indonesia dan bergabung ke Akabri. Pertanyaan ketiga soal ya apa yang terjadi di 98. Dan pertanyaan keempat, gue bertanya seandainya Bapak terpilih jadi presiden, apakah Bapak akan menghidupkan lagi pemerintah militeristik atau memimpin dengan cara militer? Dan di situ dia dengan sangat-sangat jelas menjawab bahwa dia akan mengutamakan supremasi sipil dan menjadi presiden bagi semua orang. Dan dia akan memastikan dia tidak akan menjalani pemerintah militer karena menurut dia tidak relevan. Itulah yang gue dengar dari Bapak Prabowo Subianto secara langsung. Ya setelahnya pemilu terjadi, gue tidak memilih beliau, gue tidak gabung ke tim sesnya beliau atau gue nggak jadi KOL-nya beliau gitu. Dan ketika beliau terpilih, gue berharap apa yang pernah beliau sampaikan itu benar-benar beliau wujudkan gitu. Soal supremasi sipil dan soal militer ada dalam border dan kapasitas yang jelas. Karena dia juga menjelaskan militer kita harus kuat gitu. Tapi kuat dalam definisi prajuritnya sejahtera, orang-orangnya yang tidak terlantar, dan pertahanan negara bisa lebih hebat lagi. Tapi bukan dalam definisi mengambil kewenangan atau tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang sipil. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan militeristik sudah tidak relevan lagi diterapkan. So I think it's just it's a what do you call it? It's a non sequitur. It doesn't relate to any. I will be myself. I will be genuine. The well-being of my people. Tentu apa yang terjadi hari ini berkebalikan dari apa yang beliau sampaikan waktu itu ya. Gue nggak pernah tahu apa alasannya dan kenapa ini terjadi, dan ini belum 1 tahun pemerintahan gitu. Sekarang di luar RUU TNI sekalipun, tentara sudah mulai mencampuri banyak sekali urusan sipil. MBG dikelola ratusan koramil. Beras diurus oleh tentara. Sawit dipegang tentara. Kemenhan jadi instansi yang dikecualikan dalam efisiensi anggaran. Dan terakhir anggaran orkestrasi media sosial yang bernilai lebih dari 200 miliar. Dan dikeluarkan untuk tentara juga. Dan keadaan ini menjadi semakin menakutkan. Kenapa demikian? Karena pada saat RUU TNI disahkan, hari di mana itu disahkan ya, kita semua bisa melihat ribuan tentara bersiap dengan semua kelengkapannya, termasuk panzer-panzernya. Yang mana ini sangat miris sekali, sangat kontradiktif sekali, karena semua orang tahu jumlah massa yang hadir di situ tidak akan banyak, dan sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa yang lucu-lucu dan unyu-unyu gitu. Tidak mungkin ini kesalahan intelijen dalam memberikan informasi kan. Lalu apa maksud sebenarnya soft force sebesar itu dan sekuat itu? Nah terakhir yang benar-benar mengkhawatirkan kita semua adalah tersebarnya berita di berbagai sumber ya yang menyatakan bahwa akan ada operasi cyber yang dilakukan TNI untuk mengatasi pihak-pihak yang dianggap membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah berkurang gitu. Wow. Ini adalah identifikasi masalah yang tidak tepat dengan solusi yang tidak tepat pula. Dan di sisi yang lain kita sama-sama tahu kita menghadapi masalah daya beli yang terus menurun, masalah PHK yang luar biasa, masalah pengangguran, masalah sektor formal yang semakin meningkat, kurs rupiah yang semakin melemah, stabilitas yang semakin sulit dicapai, penyerapan pendapatan negara yang semakin berkurang, dan beberapa masalah fundamental yang lain. Nah, kombinasi kedua hal inilah yang akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat pada jalannya roda pemerintahan. Dan salah satu bentuk manifestonya adalah aksi turun ke jalan, demo, bersuara, lantang, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Dan itu terjadi di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Kita sama-sama tahu masanya tidak banyak, tapi ketahanan mereka luar biasa. Ini semua terjadi lebih dari 2 minggu. Dan bahkan ketika hari Lebaran datang pun tidak menyurutkan sedikit pun semangat teman-teman untuk bersuara dan berjuang untuk memberitahu pemerintah ada sesuatu yang salah di sini. Laporan bisa dikondisikan, pantauan bisa disesuaikan, tapi market don't lie, cuy. Market don't lie. Dan ini bisa jadi ancaman yang besar. Karena pemerintahan yang baik tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan masyarakat yang baik. Dan dukungan masyarakat yang baik baru bisa tercipta ketika ada bukti yang konkret dan wujudnya nyata. Itulah kenapa ada sesuatu yang harus kita ubah di sini. Memang sekarang mungkin terlihat kecil, tapi apinya terus ada. Dan ketika satu ditekan, maka yang lain akan melayang, terbang. Dan ini akan menghabiskan banyak sekali energi.
energi kita akan sama-sama habis, Pak. Sedangkan waktu terus berjalan dan Republik ini perlu dibenahi. Dan inilah masalah utamanya, Pak. Dan buat teman-teman nih yang membela, entah itu karena kerja profesional atau entah itu kesadaran diri sendiri, entah itu karena melihat beliau masih jadi sosok yang tepat untuk tanggung jawab ini, maka teman-teman, gue minta sekelak berhenti dulu, pikirkan baik-baik gitu. Karena kita bukan musuh, kita bukan lawan. Kita sama-sama sipil yang tidak bersenjata. Kita bisa berdebat dengan mati-matian, tapi nggak ada satupun yang bisa tolong-tolongan. Nggak ada. Harusnya kita punya concern yang sama gitu. Kita menghadapi masalah yang sama nih, teman-teman. Kalau memang kalian mendukung dan mencintai pemerintahan saat ini, maka hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah melihat the bigger picture-nya gitu. Ketika kita udah bisa mengidentifikasi masalah dengan tepat, maka kita akan menemukan solusi yang tepat pula. Lalu apa solusinya? Solusinya sebenarnya gampang, dan ini bisa dilakukan oleh seorang presiden. Solusinya adalah dengan kondisi saat ini, tarik mundur semua pengaruh militer kepada pemerintahan sipil, Pak. Balikan supremasi sipil ke tempat selayaknya gitu loh. Hentikan semua atau batalkan semua rencana untuk menggodok undang-undang seperti KUHP atau Polri ya, yang mana memberikan wewenang lebih kepada aparat untuk bertindak. Kita lagi nggak butuh itu, Pak. Kita butuh sesuatu yang benar-benar bisa membangun semuanya gitu. Kalau memang undang-undang TNI ini diperuntukkan untuk hal yang baik dan positif, maka gunakanlah untuk menertibkan para jenderal-jenderal aktif yang masih memegang jabatan di luar dengan ketentuan undang-undang. Bukan malah untuk memperlebar kekuasaannya, memperlebar kewenangannya, memperkuat powernya. Berikan koridor yang jelas, borderline yang jelas, mana yang urusan militer, mana yang urusan sipil. Biarkan makan bergizi gratis itu dikelola oleh ahli gizi dan sekolah tempat anak-anak itu menerima makanan. Biarkan yang mengajar anak-anak kita itu guru-guru yang kompeten. Biarkan yang mengajar kampus-kampus itu dosen yang memang sudah jelas latar belakangnya, sudah jelas keilmuannya. Biarkan segala bentuk usaha itu dijalankan oleh para profesional. Dan biarkan tentara jadi pihak yang memang kita andalkan untuk menjaga pertahanan negara. Ini kan sebenarnya gampang mengembalikan semuanya pada koridor yang jelas. Sehingga tidak ada buruk sangka, tidak ada perpecahan, dan tidak ada ketakutan antara kita, Pak. Dan kita juga bisa sama-sama paham, dan kita juga bisa sama-sama realistis. Tentu Bapak sebagai orang yang tumbuh dari iklim militer, dari dunia militer, dari pendidikan militer, punya sense of belonging kepada korps Bapak. Itu wajar dan manusiawi sekali. Dan sebagai bentuk kontribusi sebagai Panglima tertinggi, bukan memberikan jabatan para perwira atau para jenderalnya atau para kolonelnya. Bukan, masih bisa cara lain. Pertama, yang memberikan kesejahteraan kepada para prajuritnya, para bintaranya, para tamtamannya yang hidup selama ini beriringan dan kejar-kejaran dengan garis kemiskinan. Mereka lebih membutuhkan itu sekarang, Pak. Dan Bapak tetap bersumbangsi besar kepada ketahanan dan kemajuan dari Tentara Republik Indonesia. Karena masih banyak program yang harus Bapak urus nih, yang sebenarnya punya potensi yang baik dan sebenarnya bisa berdampak langsung kepada masyarakat, tapi butuh kestabilan ya kan. Karena kita juga udah capek protes gitu loh. Kita juga mau belajar dengan tenang, kita mau bekerja dengan tenang, kita mau kuliah dengan tenang, kita mau nongkrong dengan tenang, kita mau main dengan anak dengan tenang, kita mau pacaran dengan tenang. Ya kita mau push rank juga dengan tenang atau nonton Wida Basudara dengan tenang dan hikmat gitu loh. Kalau memang bukan kondisi ini yang Bapak kehendaki, tentu semuanya belum terlambat untuk diperbaiki. Masih ada waktu untuk membawa Indonesia tidak jatuh lebih dalam lagi. Untuk membawa Indonesia tidak berada dalam situasi genting. Untuk memperkuat kestabilan ekonomi dan politik kita, memperkuat struktur sosial kita, memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Seperti apa yang saya lihat dalam catatan seorang demonstran tentang mimpi Bapak, bagaimana Bapak ingin sekali masyarakat itu semuanya maju. Tidak ingin melihat kemiskinan ekstrim, tidak ingin melihat orang kelaparan. Dan sekarang Bapak udah punya toolsnya, udah punya kewenangannya, dan kita benar-benar menunggu apa yang akan. Tapi kalau memang ini udah sesuai dengan yang Bapak kehendaki dan Bapak rencanakan, ya saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bapak yang paling paham apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sekarang situasinya seperti ini. Pilihan untuk menentukan catatan sejarah ada di tangan Bapak. Apakah Bapak ingin sejarah mencatat bahwa Bapak adalah pemimpin yang membawa kembali ketakutan pada militer dan zaman Orde Baru seperti yang selama ini Bapak sangkal, atau menjadi pemimpin besar yang berani mengambil tindakan koreksi untuk menyelamatkan negara ini? Gitu. Peluang video ini untuk ditonton langsung oleh Pak Prabowo Subianto tentu sangat kecil sekali ya. Kayak gue bilang tadi, nggak sampai 5%. Tapi gue ngerasa ini peluru terakhir dan ini upaya terakhir yang bisa gue lakukan, dan gue berusaha memaksimalkan upaya tersebut. Pada akhirnya
ya, we will see lah apa yang terjadi setelah. Semoga kabar yang kita dapatkan tidak selalu buruk ke depannya. Kira apakah gue merasa terancam, apakah hidup gue tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tidak ada subliminal pesan di sini, tidak ada key visual yang harus kalian perhatikan, tidak ada sama sekali. Gue ngomong dengan apa adanya, gue aman-aman aja, gue santai aja, gue oke-oke aja. Serius, ini serius. Masa-masa intimidasi dan krisis pak kritisnya tuh udah lewat gitu. Kenapa gue bisa aman-aman aja? Karena kalian semua, karena bentuk dukungan yang udah kalian sampaikan, karena bentuk harapan yang udah kalian sampaikan, dan bentuk reaksi serta semua interaksi yang terjadi di ruang digital ini. Dan itu sudah cukup menjamin keselamatan gua maupun keluarga gua. Tentu orang-orang yang punya niat buruk tidak sebodoh itu untuk berpikir menyentuh gua kan. Ya karena itu akan memantik sesuatu yang buruk yang tidak mereka harapkan. Jadi ya sekali lagi gue sangat aman dan gua aman karena kalian. Dan terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Oke. Itu sedikit update kabar. Oh ya, selanjutnya balik lagi kenapa gue bilang peluru terakhir, karena gue melakukan ini tidak di usia 18-19 tahun, tidak saat gue jadi mahasiswa, gue tidak melakukan ini saat gue had nothing to lose ya. Ada terlalu banyak yang berarti dalam hidup gue, ada banyak orang yang bekerja sama dengan gue, ada banyak orang yang peduli, ada banyak orang yang memikirkan apa yang terjadi dalam hidup gue, dan gue nggak mau jadi beban orang lain gitu, termasuk ke kalian semua. Jadi kepada papa mama, aku mau minta maaf karena belum bisa datang di hari lebaran. Tapi setelah ini aku pulang. Karena Gama juga belum pernah ke Jambi, jadi mau bawa Gama ke Jambi juga. Ya, kita cari waktu secepatnya setelah video ini aku pulang. Kepada Muti, Kirana, dan Gama, terima kasih sudah mensupport selama ini. Aku pikir juga mereka juga deserve untuk keadilan, dan aku pengen punya waktu lebih banyak untuk mereka gitu. Teman-teman gue di Malaka, di bekas kantor gue dulu, Kemenkyu, di kampus gue, Stan, di teman-teman SMA gue, teman-teman SMP yang hari demi hari nggak berhenti nge-reach out, nanyain kabar, terus nanyain kondisi gue. Wah, sumpah gue terharu. Makasih kalian udah ingat gue. Terima kasih sekali bentuk dukungannya. Dan buat penonton semua yang sering banget DM, sering banget ngechat ya, atau komen gitu. Pokoknya harus update tiap hari bang. Tenang aja, gue santai-santai aja ke depan. Kayak gue bilang, gue mau ngejar doktoral gue 1, gue mau bikin kampus 2, ketiga gue mau berkarya sama bini gue gitu, sama Muti gitu. Jadi ditunggu aja. Dan konten-konten kita setelah ini balik lagi ke dalam bentuk yang lama. Ya teman-teman, kita sudah berjuang sebaik-baiknya, kita sudah bersuara sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Semoga ini semua menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.